Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan meneruskan renungan kita ya pada hari ini. Tapi sebelum kita meneruskan renungan yang kita akan ikuti, kita awali dengan doa dulu. Puji Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh bangun, kami boleh menikmati hari yang baru. Engkau sudah jaga pelihara kami sepanjang malam yang berjalan bagaikan menjaga biji matamu. Ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih sebelum kami meneruskan melakukan apa yang menjadi aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami memasrahkan seluruh keberadaan hidup kami serta kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, perenungan kita akan teruskan, yaitu yang berbicara tentang temanya adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, saudaraku, supaya kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Dan hari ini kita sudah masuk pada bagian yang kelima ya. Nah, kita akan baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-6. Saya akan bacakan sebagai berikut. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha ya, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan ya. Kemudian dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada kepenguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Ya, kesalehan ternyata adalah bagian yang kelima ya dari 7 bagian yang harus kita miliki sebagai orang percaya agar supaya pengenalan kita akan Tuhan begitu baik ya, dan kita akan dibuatnya giat dan berhasil dalam segala yang kita lakukan untuk mengenal Tuhan. Ya, bagian yang kelima ini adalah orang percaya itu harus ditambah atau bertumbuh di dalam kesalehan ya. Saudaraku, kalau berbicara tentang kesalehan ya, ada satu contoh, ada satu figur yang patut kita contohi saudara ya. Siapa itu? Ya, yaitu Ayub itu sendiri ya. Ayub adalah salah satu contoh bagi orang percaya berbicara tentang kesalehan ya. Nah, saudara tuh, apa itu saleh ya? Nah, kita perlu tahu dulu saudara, supaya kita bisa membahas ini dengan baik dan benar berdasarkan kebenaran firman Allah. Kata saleh ya, kesalehan itu kata dasarnya adalah saleh yang diawali dengan kata ke, diakhiri dengan kata an ya, kesalehan ya. Jadi kesalehan. Apa itu saleh saudara ya? Kalau saya lihat KBBI ya, kalau saya lihat KBBI, saleh itu artinya sama dengan taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan agamanya. Nah, ini dia. Ini yang harus diperhatikan untuk kita bisa bertumbuh dengan baik tentang pengenalan akan Tuhan. Kita harus memiliki kesalehan saudara ya. Kesalehan adalah taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan agamanya. Ada 2 hal yang kita akan bahas pagi yang indah ini. Yang pertama kata taat saudara ya. Ya. Taat itu sama dengan ya, taat itu sama dengan pelaku firman ya. Kita buka ayatnya, Yohanes 14 ayat 15 dan ayat yang ke-21 ya. Kita akan lihat ini tentang taat ya. Jadi ketaatan itu sangat penting saudara. Kalau kita berbicara tentang ketaatan ada banyak hal, tapi saya akan mengambil secara umum pengertian taat. Yohanes 14 ayat 15, perhatikan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti," garis bawahi kata segala saudara ya. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintahku." Itu ayat 15 ya. Ternyata untuk seseorang memiliki ketaatan ya, adalah ternyata orang harus saleh itu artinya memiliki ketaatan ya.
Yohanes 14 ayat 15 dan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, segala perintahku. Kita lompat di ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, ternyata saudara, taat itu artinya apa saudara? Melakukan segala perintahku, ya. Nah, puji Tuhan, ini yang harus kita perhatikan saudara ya. Taat artinya melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Saudaraku yang kekasih, kita lihat ya, kita lihat di dalam pribadi Ayub ya. Kita lihat Ayub, dia seorang yang saleh karena dia mentaati kebenaran firman Tuhan. Ya, kita lihat Ayub karena kesalehannya ada 4 hal yang Allah declare, ya, yang Allah nyatakan di dalam Alkitab ini. Ya, Ayub pasal yang pertama, ya, Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kita lihat ayat pasal yang pertama berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya, Ayub itu adalah orang yang saleh. Ya, saleh artinya taat ya dan sungguh-sungguh. Tapi kita membahas tentang kata taat, saudara. Ya, nah puji Tuhan. Ayub itu, ya, Ayub itu saking taatnya. Perhatikan, pembukaan kitab Ayub Tuhan sendiri mendeklar siapa Ayub. Ayub itu adalah orang yang saleh, ya. Pada urutan pertama kata saleh, ya. Ayub itu taat akan firman Tuhan, maka dikatakan dia orang yang saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah seorang yang jujur. Yang ketiga, dia adalah seorang yang takut akan Allah. Dan ayat yang keempat, dia menjauhi kejahatan. Saudaraku, ya, dari 4 label ini betapa luar biasa. Pertama, Ayub saleh, dia taat menjalankan keyakinannya. Ya, Ayub ini adalah seorang yang boleh dikatakan dia adalah hidup sesaman dengan moyang Israel. Siapa moyang Israel? Moyang Israel itu adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia hidup pada masa itu. Ya, kita lihat dulu Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Siapa Ayub ini? Ayub ini bukan orang Yahudi, saudara ya. Bukan orang Yahudi. Kalau seandainya dia orang Yahudi, maka Ayub akan masuk di dalam orang-orang yang menjadi siapa? Tokoh-tokoh iman atau saksi-saksi iman. Ibrani pasal 11. Tapi Ibrani pasal 11 tidak mencatat nama Ayub, sebab dia bukan orang Yahudi. Tetapi kita lihat siapa Ayub sebenarnya ya. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ayub beriman hanya mendengar tentang Allah melalui mulut orang ya. Di sini dikatakan hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau. Ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kita lihat, Ayub mengenal Allah cuma dari kata orang. Kemungkinan itu antara Abraham, Ishak dan Yakub yang pernah dia dengar. Maka dia percaya tentang Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya. Tetapi melalui penderitaan, musibah yang menimpa kehidupan dan keluarganya, apa yang terjadi, saudara? Dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Dia bilang, dahulu aku mendengar tentang engkau dari kata orang. Tetapi sekarang setelah dia mengalami musibah penderitaan yang begitu berat, anaknya 1 hari mati, 10 orang, kekayaannya 1 hari ludes. Ditambah lagi dengan apa, saudaraku? Borok seluruh tubuhnya dari telapak kaki sampai dari kepala sampai telapak kaki, borokan tubuhnya. Ya, tapi dia tetap taat menjalankan keyakinan apa yang diyakini. Ya, walaupun hanya mendengar dari kata orang, tetapi melalui pengalaman pribadi penderitaan yang dialami. Dia katakan sekarang aku telah mataku sendiri telah melihat engkau. Saudara, itu label yang pertama ya. Dia saleh ya. Yang kedua dikatakan ia orang yang jujur. Saudara yang kekasih,
Jika kita ingin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, ya, kita harus memiliki salah satu sifat Tuhan. Ya, sifatnya Tuhan, sifat moral dari Tuhan kita adalah Dia adalah jujur. Kita harus memiliki sifat yang jujur, saudara. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Ayub dikatakan dia orang takut akan Tuhan. Ya, saudara yang kekasih, takut akan Tuhan ini penting sekali. Ya, orang percaya harus takut akan Tuhan. Dengan kata lain, menghormati Tuhan. Setiap kali kita beribadah dan lain sebagainya, kita harus menghormati ibadah itu. Kenapa? Sebab di dalam tempat ibadah, Yesus ada di tengah-tengah kita. Ya. Kemudian yang keempat dikatakan apa? Ia menjauhi kejahatan. Ini 4 label yang Allah berikan kepada Ayub. Padahal Ayub mengenal Tuhan cuma dari kata orang. Ya. Apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Kita lihat Amsal 8 ayat yang ke-13, ya. Ini adalah definisi takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat yang ke-13 berkata, takut akan Allah, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, ya. Amsal 8 ayat 13 bagian A, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ayat dikatakan tadi menjauhi kejahatan. Ya, tapi di sini dia membenci kejahatan. Hati-hati, apakah kita ya membenci kejahatan, saudara, atau kita ya tidak benci terhadap kejahatan? Kejahatan itu ada di mana-mana, di luar gereja, begitu juga di dalam gereja. Saudara pikir di dalam gereja orang sudah bersih dari kejahatan? Ada banyak orang masih hidup di dalam kejahatan, saudara. Tapi saat ini, pagi ini, saya tidak akan menjabarkan tentang definisi apa itu kejahatan. Ya. Tapi ingat, di dalam gereja masih ada kejahatan. Ya. Karena di dalam gereja ada orang yang sudah penuh Roh Kudus, ada yang belum penuh dengan Roh Kudus. Yang masih hidup menuruti keinginan daging, itu kejahatan di hadapan Tuhan. Ya. Tapi orang yang penuh Roh Kudus, dia tidak memiliki kejahatan. Tetapi itu membenci dan menjauhi kejahatan. Itu yang pertama, kata taat. Kemudian yang kedua yang kita akan bahas adalah sungguh-sungguh dalam menjalankan agamanya atau keyakinannya. Ya, jadi berdasarkan KBBI, saleh artinya taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan keyakinannya. Ya, kita akan lihat Matius 22 ayat 34 sampai 39. Ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh ialah kita akan lihat definisi kata sungguh-sungguh, ya. Matius 22 ayat 34 mulai saya akan bacakan, ya. Di sini redaktur Alkitab atau redaktur Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hukum yang terutama. Ini wajib hukumnya, saudara, ya. Saya bacakan Matius 22 ayat 34 mulai. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Apa yang mereka lakukan? Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Tuhan, bertanya untuk mencobai Tuhan, ya, mencobai Dia. Ke-36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, saya baca lagi ayat yang ke-38, ayat 37, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sungguh-sungguh dalam melakukan keyakinannya, artinya apa? Dengan segenap hati. Segenap hati artinya apa? All out. Dalam segala hal kita harus melakukan, baik ibadah dan lain sebagainya, dengan sungguh-sungguh. All out. Tidak ada kata kurang. Kalau kata segenap itu, Yesus berkata, ya, iman yang barang siapa memiliki iman sebesar biji sesawi, dia mampu membinakan gunung. Biji sesawi itu kecil, tapi kenapa mampu membinakan gunung?
Karena iman yang kecil itu artinya iman yang bulat. Orang tidak ada kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, keraguan sedikit pun. Itu yang namanya segenap hati. Atau saya pakai bahasa yang umum, all out dalam segala hal, lakukan dengan segenap hati. Jika separuh-separuh, setengah-setengah saudara ada kebimbangan, itu tidak berkenan kepada Allah. Tidak berkenan kepada Allah, ya. All out, segenap hati. Jangan main-main dengan Tuhan, saudara. Kalau kita main-main dengan Tuhan bahaya. Ayub mampu melakukan segala yang dia tahu cuma dari kata orang dengan segenap hati. Kita lihat dia declare 4 hal. Orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dan kita lihat hasilnya ayat yang ketiga, diberkati Allah luar biasa. Tadi saya tidak sedang membahas kitab Ayub, tapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang ingin bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, lakukan segala sesuatu secara all out, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Amin, saudaraku. Betapa dahsyatnya itu. Baik kita mengasihi Tuhan, begitu juga mengasihi sesama. Secara vertikal, segenap hati dengan Tuhan. Secara horizontal, dengan sesama pun. Kita jangan setengah-setengah. Tuhan mau balance, ada keseimbangan. Kalau dengan Tuhan kita sungguh-sungguh, begitu juga dengan manusia. Ya, tapi lebih sungguh-sungguh adalah kepada Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih, bahaya kalau kita lakukan tidak dengan sungguh-sungguh. Ya. Ada orang ibadah nggak sungguh-sungguh, separuh-separuh, setengah hati. Ya. Karena kewajiban, karena rutinitas, ini bahaya, saudara. Ya. Ini bahaya. Ya. Perhatikan, coba kita lihat. Ada orang di dalam tempat ibadah tapi suka main HP. Ya puji Tuhan dia buka HP mungkin karena nggak bawa Alkitab. Kan ada aplikasi Alkitab di situ. No problem. Tapi setelah baca itu, misalnya ada WA masuk dia buka, ya. Ada video masuk dia buka dan sebagainya. Ini bahaya, membuat kita tidak konsentrasi dalam ibadah. Akhirnya kita buka aplikasi itu, apa yang terjadi? Itu sama dengan kita tidak menghargai, tidak menghormati Yesus yang hadir di tengah-tengah ibadah kita, saudara. Dengan kita membuka itu, konsentrasi kita terbagi. Bahkan kalau bisa saya katakan 80% konsentrasi kita terganggu karena HP itu. Ya, ada WA masuk ada telepon masuk itu pasti terganggu. 80% saya yakin terganggu. Dan penjabaran firman Allah yang sedang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang sedang menyampaikan kebenaran firman Allah akan hilang walaupun hanya beberapa menit. Dan saudara kehilangan kebenaran firman Allah yang sebenarnya, yang seharusnya saudara tahu. Ya, bahaya, saudara. Saudara pikir tempat ibadah banyak orang, tidak ada orang yang beribadah secara separuh-separuh, tidak sepenuh hati. Mari kita buka 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang kelima berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka ada di dalam gereja. Ya, orang pujian, orang penyembahan dia ikutan. Tapi kita lihat, apakah sungguh-sungguh? Perhatikan, saya baca ulang. Secara lahiriah, 2 Timotius 3 yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ada di tempat ibadah itu orang tidak sungguh-sungguh, tidak segenap hati, tidak tahu. Cuma rutinitas, cuma kebiasaan. Ini bahaya, saudara. Bahaya. Ya. Saudara nggak percaya? Maleakhi 3 ayat 16, kita akan lihat apa kata firman Allah. Maleakhi 3 ayat 16. Kita akan lihat, saudara. Sangat berbahaya kalau kita tidak segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budimu. Hati-hati, saudara. Maleakhi 3 ayat 16 saya akan bacakan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Beginilah berbicara, saling mengingatkan secara sesama anak Tuhan, saling mengingatkan ke Tuhan. Dan kasihilah sesamamu manusia. Ya, di sini katakan, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, Tuhan memperhatikan, perhatikan, Tuhan memperhatikan, ya. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya, Tuhan memperhatikan. Ya, perhatikan, saudara. Saya baca lagi. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan. Dan mendengarkan. Jadi kalau kita bercakap-cakap dalam gereja ibadah sudah mulai, Tuhan
Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan. Hati-hati. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi. Di tempat-tempat ibadah pun mata Tuhan ada di sana. Amsal 15 ayat 3 ya. Jadi di sini pertama ayat 16 saya baca lagi. Beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan berbicara, artinya saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kita sudah di tempat ibadah, jangan ribut. Mending kita konsentrasi, hormati kehadiran Tuhan. Kemudian dikatakan apa? Orang yang takut akan Tuhan, ya. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya, menghormati Tuhan, ya. Ayat ini berkata ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, ya, firman Tuhan semesta alam. Ini orang-orang pilihan Tuhan adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Allah mau kita menghormati Dia. Dia ada di tengah-tengah ibadah kita, ya. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, ya, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya dan melayani dia. Tuhan bukan cuma mengasihi, menyayangi, bahkan melayani dia. Kapan kita tidak pernah dilayani Tuhan? Kalau kita masih taruh, ya, telunjuk ini kita taruh di depan hidung, kita hembuskan napas, itu tanda Tuhan masih mengasihi dan melayani kita. Kita masih hidup, itu karena anugerah Tuhan. Paulus berkata, ku ada sebagaimana ku ada. Kalau aku ada sampai hari ini adalah kemurahan Tuhan, saudara. Jangan main-main dengan Tuhan. Ada waktu penghukuman Allah tiba tuh, penghukuman akan datang, saudara. Jadi jangan tumpuk kesalahan, tapi tumpuk kebenaran dalam hidup ini. Kemudian dikatakan ayat yang ke-18, perhatikan ini. Ini penting, ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada ketika kita beribadah kepada Tuhan, malaikat 3:18 berkata apa? Ada malaikat Allah yang mencatat. Mungkin di gereja saudara tidak ada absensi, ya, kalau kehadiran kita di gereja. Tapi malaikat Allah mencatat akan ada perbedaan di satu hari nanti, ya. Di satu hari nanti Tuhan akan membuka semua kitab. Salah satu kitab adalah kitab pencatatan orang beribadah. Maliaki mencatat, ada malaikat Allah yang mencatat orang-orang yang hadir dalam ibadah, ya. Akan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan. Jadi mari jalankan ibadah kita dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, all out. Tidak ada kata tidak dengan sungguh-sungguh. Semua harus sungguh-sungguh. Yang terakhir saya baca Matius 15 ayat 7 sampai 9. Saudara, ya. Matius 15 ayat 7 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Ini Yesus sendiri berkata kepada siapa? Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi juga, ya. Tapi saya hanya akan membaca ayat 7 sampai 9. Hai orang munafik, bayangin Yesus sepertinya tidak punya etika. Memang nggak ada kata lain. Tapi kalau Yesus berkata demikian, ada tanda seru. Kalau saya mau teriak saudara, mungkin saudara kaget. Hai orang-orang munafik. Yesus tak main-main. Dalam pengajarannya pun Yesus dia perlu teriak. Perlu ada penekanan, ditekankan, saudara. Hai orang-orang munafik. Ya, bayangin. Kenapa? Yesus maha tahu keadaan hati dan pikiran mereka. Tuhan tahu. Ya. Ayat 8. Hai orang-orang munafik, benarlah membuat Yesaya tentang kamu. Jadi pada waktu Yesus sedang mengajar ini di bait Allah, adalah kepada audiensnya orang Yahudi. Yesus ingatkan kembali apa yang dicatat oleh Nabi Yesaya. Ya. Ternyata Nabi Yesaya telah tahu dari 700 tahun sebelum Yesus hadir, pra-inkarnasinya. Ya. Sebelum Yesus hadir secara manusia, apa yang terjadi? Bangsa Israel ternyata 700 tahun di muka Yesus, ibadah yang mereka lakukan itu tidak sungguh-sungguh. Perhatikan ayat yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, ya. Kemudian, padahal hatinya jauh daripadaku, tidak sungguh-sungguh, tidak segenap hati, ya. Ayat 9, percuma. Perhatikan, percuma, ya. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara kekasih, hati-hati. Mulai pagi yang indah ini, hari-hari kemarin, apa yang saudara lakukan belum sungguh-sungguh, tidak diperhitungkan Tuhan.
Tapi setelah saudara tahu pagi hari ini, ingat, apapun yang kita lakukan tidak segenap hati, Tuhan bilang percuma ibadah kita. Percuma. Dengan bibir mulut kita memuji Allah, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Hati kita bukan di tempat ibadah, ada di tempat yang lain. Ya, saya tidak perlu menjabarkan tempat yang lain itu tempat yang mana saja. Saudaraku, hati-hati. Kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu, terlebih dalam beribadah kepada Tuhan, ada bedanya. Itu ada perbedaan. Malaikat Allah mencatat setiap absensi kita. Di gereja kita mungkin gembala tidak menyuruh seseorang mencatat siapa saja yang hadir pada minggu ini. Ya, ibadah raya mungkin tidak ada absensi. Ya, ibadah kolom, ya, ibadah raya mungkin tidak ada absensi. Tapi di sorga ada absensi. Ada malaikat Allah yang mencatat orang yang beribadah sungguh-sungguh dan tidak dicatat oleh malaikat Allah. Dan Tuhan katakan kalau kita selalu melakukan segala sesuatu karena kewajiban, karena rutinitas. Tuhan bilang, kata Matius 15 ayat 7 ayat 9, Yesus katakan apa? Percuma mereka beribadah kepadaku. Percuma, saudara. Sayang kan? Tapi mari pagi yang indah ini, jika kita ingin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang baik, ya, mari kita saleh, taat, dan sungguh-sungguh menjalankan apa yang kita tahu tentang kebenaran firman Allah yang harus kita lakukan. Puji Tuhan, inilah poin yang kelima yang harus kita miliki dalam kehidupan ini jika ingin mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Ya, puji Tuhan, saya sampaikan di sini. Sebelum saya akhiri, kita dengarkan satu pujian untuk Tuhan. Kita di tengah-tengah kegelapan dunia yang penuh dengan dosa ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi yang indah ini sebab Roh Kudus sudah menyingkapkan tentang kebenaran firman-Mu, bahwa kami untuk bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar, kami harus memiliki kesalehan dalam hidup ini. Kami harus taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan keyakinan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami sama sekali tidak mampu tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu. Sebabnya pagi yang indah ini Tuhan, Roh Kudus yang sudah menyingkapkan kebenaran kesalehan yang harus kami miliki, aplikasikan dan kiranya Engkau meteraikan Tuhan dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan kita hari lepas hari sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa.
Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Shalom.